Saya mau nyapa lagi tuh si Pak D Pak tadi. D tadi. Iya. Loh, kok udah nggak ada? Menggali kembali kearifan lokal, mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Halo konco Kitab Wasiat Simbah, kembali bersama saya Salsabila Putri dalam program Kitab Wasiat Simbah edisi pengalaman mistis. Nah, kali ini seperti yang sudah ditayangkan di tayangan Kitab Wasiat Simbah sebelumnya, bahwa setelah 2 tahun vakum lamanya, Kitab Wasiat Simbah sekarang mulai menayangkan hal baru, yaitu podcast bersama narasumber. Nah, tentunya kali ini Sabil tidak sendirian karena ditemani dengan salah satu narasumber kita, yaitu Mas Viko. Halo Mas Viko, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Sabil. Alhamdulillah. Ini tadi dari mana Mas? Kebetulan dari rumah. Dari rumah. Iya, Oke, bisa Mas Viko langsung memperkenalkan diri kepada konco Kitab Wasiat Simbah. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Viko Lasurita. Umur saya 23 tahun. Asli saya dari Madiun. Dan kebetulan saya di Jogja ini ngontrak di Jonggrangan, Babatan, Bantul. Oke. Kalau sekarang kegiatan sehari-harinya apa nih Mas? Saya pedagang ya Mbak. Pedagang apa Mas? Jualan jamur gitu. Jualan jamur. Iya, Wah, jamur apa aja tuh? Varian jamur ada Mbak, dari jamur tiram, jamur merang, kancing, kuping, Wah. jamur kap-kapan pokoknya. Berarti bermacam-macam variasi jamur ya Mas ya Iya. dijual Mas Viko. Nah, bagi konco Kitab Wasiat Simbah nih yang pengen pesen jamur, langsung aja di Mas Viko. Nanti di description box akan Sabil tulis nomor teleponnya gitu. Some days I'm feeling so down and ain't feeling so pretty, yeah. But I go on loving myself 'cause I don't need that pity. Oke Mas Viko, langsung saja. Waktu saya main, saya saya pulang dari main sama teman saya, kebetulan itu juga malam hari. Iya. Saya masuk ke rumah, saya ngambil sesuatu barang ke kamar mandi itu saya lupa. Iya. Teman saya itu nunggu di dekat Melati itu, di atas motor, sambil di atas motor di dekat Melati, sambil rokokan Iya. ya. Terus dia lari ketakutan, dia lari tiba-tiba bilang, "Kok ayo temenin aku," gitu. Nah saya kan juga nggak tahu apa-apa tuh Mbak, kok tiba-tiba mau ditemenin. Dan pokoknya teman saya tuh wajahnya tuh udah beda, terus kayak gerak-geriknya tuh udah kayak mencurigai gitu loh. Ada Iya. kayak ki bocah Mencurigai kalau ketakutan itu Mas. mungkin ya, Ah. ki bocah ngopo, batin gue bilang gitu. Terus bilang, "Kok kayak motornya dilebok kayak boen." Lah ngapain? Rapopo gitu. Saya masukin lah itu motor. Ya. Terus cerita dia cerita sambil mainan HP, cerita, "Lah ngapain mau rawani ngelebok motor?" Aku mau ning kono diwedeni. Lah diwedeni apa? Ngene iki lho bentuk iki ngono kuwi. Terus aku ya kaget tuh Mbak. Ngene iki iki, apa? heeh. Kowe iki ngene iki apa jenenge iki? Dipocong. Berarti ada sosok pocong di bagian pohon melati kerdil itu tadi Di Mas. sekitar pohon melati. Dari cerita teman saya gitu. Dan dia sudah berpesan, "Pokoknya aku nek arep ngampiri kowe apa ngeterke kowe bengi-bengi, aku rawani," gitu. Iya. Oke, wis iki sing terakhir gitu. Ya udah, aku bilang itu, ya wis ra apa-apa. Pulang. Besoknya main lagi nih, muter-muter, Yeah. main lagi sama teman. Terus saya ajak teman yang berbeda. Oke, berarti ini beda orang ya Mas ya. Beda orang. Saya suruh tunggu lagi. Emang saya sengaja itu di tempat yang sama, di dekat Melati.
gitu. Saya tinggal masuk lagi. Terus Berarti memang sengaja Iya. Mas Viko itu saya biar kan juga biasa juga penasaran tuh Mbak, bener apa enggak sih melatih gitu, gitu. oke. Terus tiba-tiba teman saya tuh saya panggil namanya Faril, Ril, diam aja, diam aja. Terus katanya nggak berani lihat ke arah pohon melati gitu, Wah. si teman saya. Mm-mm. Gitu. Nah kenapa ya? Gak apa-apa gitu, nggak mau cerita gitu. Berarti awalnya masih belum ngaku ya Mas Iya, ya? berarti kan dari cerita yang teman saya yang kemarin Mm-mm. sama yang ini kan saya sudah bisa menyimpulkan, oh berarti di melati ini ada sosok yang menunggu gitu. Sosok pocong itu tadi ya Mas ya? Bisa dibilang gitu. Mm. Terus saya juga waduh lah, terus kalau saya pulang malam gimana ini. Pasti kan juga merinding gitu ya Mas ya, Mm-mm. perasaannya kayak wah ketar-ketir kalau misalkan saya sendiri yang Nah, merasakan itu, kayak gimana, heeh. Gitu. Ya itu dari pohon melati dan sampai sekarang gitu Mbak. Kalau Tapi, saya juga pulang malam, saya buka pintu gerbang, aduh lewat sini lagi, mesti baca apa ya, saya kan juga nggak pintar doa ya orangnya Mbak. Iya. Saya orang-orang los kayak gini ya, masa pintar doa itu ya nggak mungkin ya. Saya bilang, kau ini Arab ngetok oh, tapi aja ganggu aku ya wedi soalnya Oh, gitu. berarti keyakinan dari diri Mas Iya. Viko sendiri gitu ya Mas Iya, ya? padahal di sini tuh waduh rasanya udah Kayak bulu kuduk merinding merinding. semua. Waduh. Ya. gitu. Lalu bagaimana itu Mas kalau dari apa kayak solusinya atau mungkin pohon melatinya itu mau dihilangkan, mau ditebas atau supaya tidak ada penampakan lagi seperti itu Mas? Sudah pernah sih Mbak sebenarnya. Oh iya. Saya enggak saya matiin, enggak saya tebas, cuma saya pindahin. Jadi Mindahin pohon melatinya. iya pohon melatinya. Mm-mm. Dan ternyata memang dipindah itu nggak mau apa? Akarnya Berkembang, nggak mau itu nggak mau lepas. nggak mau berkembang, tambah pohon kayak tambah Tambah kayak tinggi ya, gitu. Berarti tetap tuh, di segitu aja. ukuran Tuh. segitu doang ya Mas ya? Itu Oh. saya kembaliin lagi, udahlah saya cangkok ke tempat yang lain dan ternyata dipindah ke tempat yang lain subur Mbak. Gitu. Di tempat yang lain di mana Mas? Di depan rumah. Di depan rumah Iya, subur. Gitu. Itu dari melatinya. Heeh. Gitu. Ya mungkin itu efek tanah atau yang lain lah. Saya juga Ada kurang tahu. tak kasat Ya, mata tadi itu ya Mas ya. Oke. Terus kalau dari teman-teman Mas Viko tadi kan sudah pernah merasakan dan mengalami. Dan itu dua-duanya sekarang kalau malam nggak berani ke rumah saya Mbak. Beraninya siang, sore, atau mau keluar malam ya udah keluar di luar. Pokoknya selain malam hari Iya. itu ya Mas ya ke rumah Mas Viko. Wah. Ya. Gitu. Terus kalau misalkan dari adik atau keluarga yang lain itu juga diliatin sosok itu nggak Mas? Atau cuma kebetulan itu dua teman Mas Viko doang? Kalau di hubungan sama melati tadi Mbak ya. Iya. Hubungan sama melati tadi kebetulan cuma dua teman Mm-mm. saya aja. Sama saya cuma sering masih merasakan kayak merinding gimana gitu. But some days I'm feeling so down and ain't feeling so pretty, yeah. But I go on loving myself 'cause I don't need that pity, yeah. Waktu itu kan kita masih minum tuh pakai air galon gitu loh Mbak. Ya. Air galon gitu. Terus nanti tuh bawah air galonnya tuh ada kayak keran kecil buat gitu. Iya, buat Nah, panas apa dingin ya gitu Mas. Ah. Terus kebetulan hari itu galon tuh kosong. Mm-mm. Galon itu kosong.
kita belum punya sanyo, jadi ya masih nimba air gitu. Oke. Terus tiba-tiba ibu tuh dengar suara gemericik air dari arah galon, dari arah galon gitu loh. Jadi kayak ada orang kayak mau minum kan, itu bisa bunyi Kericik ngucur ya, ya, ngucur kayak gitu. suara air gitu ya Mas ya. Apa gitu. Terus ibu diam, terus saya tanya, ngapain mah? Ora apa-apa, nggak mau ngaku dia orangnya. Awalnya masih kayak Heeh. menyembunyikan gitu ya Ngaku. Mas. Terus ngapain mah? Oh, iki aku mau ini aku tadi dengar orang minum air. Lah sapa wong ya ora ono sing minum air, aku bilang gitu. Terus ditanyain lah ke simbah saya yang di Madiun, Oh, berarti ke bapaknya ibu yang di Heeh. Madiun, ibarat dikonsultasi lah. oke. Ya gitu. Ya. Eh, Pak, aku kemarin habis gini Mm. gitu. Terus simbah ternyata tanggapannya juga positif. Oh, itu mungkin leluhur atau yang tunggu di situ tuh minta minum atau menandakan jangan sampai air itu kosong gitu. Oke. Jadi sampai saat ini kami sekeluarga itu air minum jangan sampai kosong gitu ya, untuk ngikutin sarannya simbah untuk menyediakan leluhur yang pulang atau siapa yang mau minum. Dan yang kedua, enggak pengen hal tersebut tuh keulang kembali gitu loh, Mbak. Oke, berarti kayak Gitu. lebih ke mengantisipasi Iya. ya Mas ya, dengan pikiran yang positif gitu, lebih logis gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, setelah kejadian itu berarti kan mulai kayak ya udah jangan sampai kosong galonnya gitu. Berarti kayak selalu misalkan tinggal sedikit terus nanti langsung diisi lagi ya. Dibeli lagi gitu. Sejak saat itu nggak ada kejadian lagi Mas. Alhamdulillah aman dari Alhamdulillah sampai aman ya Mas ya. gitu. Nah, tadi kan sebelum kita lanjut ini tadi kan Mas Piko sempat bilang kalau ternyata selain pohon melati itu tadi ada kejadian lain Iya. di luar rumah. Bisa diceritakan Mas kepada konco kita pasien simbah. Di dekat rumah kan juga ada kali sungai, Mbak ya. Sungai. Mm-mm. Jadi sebelum sungai itu dibangket tuh diperbarui. Oke. Kayak di semen lagi tuh. Kayak biar alirannya mudah gitu ya Mas Jadi istilahnya. zaman dulu pokoknya saya ke situ tuh sungai itu masih tanah itu, masih tanah liat, masih model kayak di gitu. Mm-mm. Terus sekarang udah diperbarui. Tanah liat ada batu-batunya Ya, gitu-gitu gitu. Mas ya. Nah, tapi itu ada pohon kayak yang ditebangi, kayak ada pohon gayam, ada pohon kelapa, ada pokoknya pohon rimbun lah Mbak itu Mm-mm. di daerah kali itu. Ternyata itu ditebangi sama si proyek kali itu. Jadi enggak biar asri atau gimana, tapi emang ditebangi, diperluas kalinya. Oke. Dan selama periode penebangan kayu di sungai itu kan itu deket ya Mbak ya, cuma Dekat dengan wilayah rumah dekat Mas. dekat dengan rumah, mungkin berapa meter dari rumah Mbak, cuman itu. Terus setiap malam ketika setelah ditebangi itu sering apa ya Mbak ya, Kayak terdengar suara eh, keanehan-keanehan. sering orang nangis sebenarnya, Mendengar suara orang nangis. tiba-tiba mendengar suara orang nangis. Enggak sehari dua hari, pokoknya selama kali itu belum selesai masih mendengar suara kayak gitu dari sungai, dari arah sungai yang Proyek yang sungai ya, itu Mas. yang 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 di semen itu iya, tadi. yang dibangket tadi, Ha-ha. baru itu tadi. Oke. Terus ya udahlah itu. Terus di sebelah sungai kan itu ada sawah juga tuh Mbak itu. Oke. Jadi sungai itu kan buat mengaliri sawah-sawah yang Mengaliri ada sawah. di sekitar. Nah, tuh. Ini kali sungai sudah selesai. Jadi udah selesai, udah aman, udah dibersihkan, udah diundang-undangin sama orang-orang pinter kan, gitu. Udah pokoknya udah aman, udah bersih. Ya udah, berarti rumahku juga ikut aman gitu. Ikut aman. Ya, dapat dampak positifnya juga. Terus
Suatu ketika saya main ke tempat teman yang ada di Mogiri, dan perasaan saya tuh nggak enak. Tiba-tiba saya tuh pengen pulang gitu loh, Mbak. Saya pengen pulang ke rumah malam itu ya, jam setengah 12 kurang Setengah lebih. 12 Iya, dari Mogiri. dari Mogiri pulang ke Bantul. iya, ke Jogerangan ke Bantul itu, perasaan saya tuh di jalan udah nggak enak gitu, Mbak. Udah nggak enak, kiki ono apa sih sebenarnya gitu. Terus dan ketika sampai rumah ternyata lampu rumah tuh jeglek, Mati listrik. meterannya tuh Ngangkat gitu ya, Mas? balik. Ya, Oh. pokoknya listrik mati yang di rumah saya itu. Oh, jeglek nggak apa-apa. Terus saya parkir motor di dekat Melati, Oke. di dekat Melati yang tadi. Heeh. Waduh, Aduh. perasaannya udah nggak enak lagi. Pokoknya mau masuk tuh berani nggak gitu. Saya hidupkan lampu motor, saya tingak-tinguk gini, Mbak. Kayak kita Tolak, mengamati tolak dulu ya, ya. Mas ya, ada suatu apa gitu ya, Mas. Gitu. Heeh. Ternyata saya melihat ada orang mengaliri air yang di sawah-sawah. Orang lep kan biasanya malam-malam tuh, Mbak ya. Orang Iya, lep gitu heeh. biasanya pakai senter, pakai canggul, pakai caping juga oke, lengkap, Lengkap gitu. ya. Tapi dengan keadaan yang rumah saya yang mati lampu itu kan suasananya jadi gelap, Mbak. Jadi Oke, jadi cuma kayak samar-samar gitu loh, Mbak. mm-mm. Kelihatan tapi nggak jelas gitu. Gitu. Saya bilang, "Deh, ya ini kok lep gitu. Ya ini kok lep tuh kok malam-malam Waktu, kok heeh. sendirian Iya. ngaliri air gitu." Terus diam aja, dia tuh diam. Nggak ada respon Nggak. apa-apa dari Pokoknya dia tuh bapaknya itu. berdiri hadap ke sawah. Jadi kan membelakangi Belakangin Mas belakang- iya, Viko, gitu. ya. belakangi Aduh, Mas. Saya juga merinding nih. aduh. membelakangi saya. Terus saya masih positif thinking, masih orang gitu, masih Mm-mm. orang gitu. Terus saya panggil lagi, "D," kan di desa ya, Mbak. Jadi Mm-mm. panggilnya Pak D gitu. Pak D. Semua nggak ya. kenal, pokoknya diambil Pak D gitu. Mm-mm. D gitu. Kayak gapiak gitu ya, Iya. Mas ya. Kita menyapa Gitu. seperti itu. Terus tiba-tiba saya sombong orang ini, nggak mau dipanggil Mm-mm. itu. Saya jalan, lihat pintu, membuka pintu, saya mau nyapa lagi tuh si Pak D tadi. Pak D Saya Pak D tadi. tadi. Iya. Saya ini, loh kok udah nggak ada gitu. saya kan motor saya masih nyala itu, Mbak. Saya Mm-mm. cariin itu, kok nggak ada. Pakai bantuan lampu motor itu tadi. Udah saya apa ya bahasa Jawa nih, seloroti. Iya, Seloroti, ya. diseloroti daerah kali Sentri, sama ya. sawah tadi ya, Nah, Mas ya. kan ini kan tahunnya kan dia orang lep gitu kan. Mm-mm. Gitu. Kok nggak ada. Motor saya tinggal, saya lari langsung ke kamar, Mbak, itu. Pokoknya posisi motor tapi saya kunci saya cabut. Pokoknya motor di luar, nggak saya masukkan, saya lari. Besoknya saya cerita ke ibu, "Mah, aku kemarin habis udahan wong lep, tapi bar kuwi ilang." Mosok kowe ra dendeni mamah. Mm-mm. Oh, tenan. Ya udah dari semenjak itu saya kalau pulang malam sekarang di bawah jam 10. Di bawah jam Iya. 10 gitu, Mas. Pokoknya cari aman aja lah, Mbak. Mm-mm. Gitu. But some days I'm feeling so down and ain't feeling so pretty, yeah. But I go on loving myself 'cause I don't need that pity, yeah. Nah, sebagai penutup dari perjumpaan Kitab Wasiat Simbah edisi pengalaman mistis dari narasumber kita di sekitar rumahnya, ini ada kutipan Kitab Wasiat Simbah yang berasal dari Rasulullah, di mana Rasulullah berpesan, "Barang siapa yang hari-harinya sama, maka ia tertipu. Dan barang siapa yang hari kemarin lebih baik dari hari ini, maka ia tertutup dari rahmat."
Nah, segitu saja perjumpaan Salsabila dalam program Kitab Wasiat Simbah. Tak lupa Salsabila juga berterima kasih kepada Mas Iya, Viko Pak. yang telah menjadi Sama-sama, narasumber Sabil. dan telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mas Viko. Iya, Mas Sabil, sama-sama. Ya, semoga di selanjutnya lain kesempatan episode Kitab Wasiat Simbah kita bisa kembali mendengarkan bagaimana pengalaman lainnya yang dialami Mas Viko. Oke, Salsabila pamit undur diri dan sampai jumpa.